Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah niki kita pada sesi pertama berjumpa di HTQ Podcast bersama bintang tamu kita. Insyaallah bintang tamu bintang tamu kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang kepala di Sekolah Tahfidz Hayat Tahfidzul Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau adalah Ustadz Haji Awaludin Fitrah. Pripun kabar jenengan pagi? Alhamdulillah. Bukan pagi, siang yang menjelang sore hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari insyaallah lancar, Ustaz ya. Ya agak vakum lah ya. Setelah corona atau karena Ramadan? Karena Ramadan jadi setoran masih diliburkan. Cuman ya lebih pada ngaji sendiri dan kegiatan di rumah aja. Oke. Ya, berarti kalau kegiatan selama Ramadan ini vakumkan, fokus ibadah Ustaz insyaallah. Fokus ibadah mandiri. Semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Siap. Mungkin pada sesi pertama ini mungkin kita akan bahas yang kaitannya dengan Ramadan dan Al-Qur'an, Ustaz. Ya. Ini dua hal yang mungkin saling berkaitan, Ustaz. Ramadan, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri diturunkan di bulan Ramadan. Jadi salah satu mungkin amalan sunnah yang kita dianjurkan untuk perbanyak kita lakukan ialah membaca Al-Quran. Di satu hadis Razik pernah baca kalau Rasulullah SAW itu rutin memudarosahkan hafalannya bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Niki Razik sebenarnya dari satu hadis tersebut muncul setidaknya dua pertanyaan, Ustaz. Pertama mungkin nanti Razik tanya ke Ustaz yang kaitannya dengan mungkin fadilah dari keutamaan baca Quran di bulan Ramadan, juga kiat-kiat kita biar tetap semangat baca Quran di bulan Ramadan. Kan ini lemes tanya. Ini kita lagi bulan Ramadan lemes-lemesnya, pagi kita nggak makan, siang juga nggak makan, sore lelah menahan dahaga, tapi tetap kita pompa untuk baca Quran. Kira sih tanya dua hal ini sama satu hal lagi mungkin. Ya ini kan di hadis itu katanya Rasul cuma ngaji atau memudarasahkan hafalannya 1 bulan sekali ngoten kan. Di bulan Ramadan saja dengan malaikat Jibril. Niki pendapat jenengan yang pertama 1 bulan sekali apa selama setiap bulan Ramadan? Setiap bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Niki pripun pendapat jenengan mengenai hal ini? Alhamdulillah. Jadi begini. Yang pertama tadi Ramadan. Ya, Ramadan. Jadi Ramadan itu ketika kita mendengar kalimat Ramadan itu, Ramadan biasanya kita awali sejak seperti doa yang sering kita yang telah diajarkan guru-guru kita, Allahumma barik lana fi Rajaba Sya'bana wa balighna Ramadan. Kemudian seringkali kalau sudah mendekati Ramadan sering ada ya teman-teman yang membagi-bagi Ramadan kurang 15 hari, hitung mundur. Yang terbayang dalam kita kan Ramadan puasa ntar lagi, persiapan tarawih. Kemudian padahal lebih dari itu. Dalam Al-Quran disebutkan kan bahwa kata Ramadan itu satu paket dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah ulang tahun. Jadi ulang tahun itu ketika kita pertama kali dilahirkan, setiap tahun pasti orang akan ingat. Tidak ada yang nggak ingat dengan hari lahirnya dan pasti dirayakan sesuatu yang istimewa. Jadi sesuatu yang istimewa semua orang, Muslim non Muslim siapapun ini yang istimewa. Jadi Ramadan ini adalah bulan lahirnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi ketika kita ingin menjadi ahlul Quran, harusnya menjadikan Al-Quran ini kan teman kita. Terlebih di bulan Ramadan. Menjadi teman kita punya teman harus akrab. Seperti doa yang kita panjatkan kalau di khatmil Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Qarin. Kita akrab, kemudian tentunya ketika kita akrab dengan seseorang pasti tahu. Sering berkomunikasi, tahu kesukaannya apa, seluk-beluknya kita tahu detailnya, bahkan lahirnya kapan itu tahu. Jadi termasuk ini kita tahu Ramadan adalah bulan lahirnya Al-Quran. Harus kita istimewakan.
Kita istimewakan dengan yang biasanya ngajinya biasa. Kalau diibaratkan ulang tahun yang biasanya makannya biasa, karena sekarang ulang tahun saya makan yang lebih dari biasa, bahkan ngajak teman-teman buat pesta, buat merayakan itu tadi. Jadi Ramadan adalah Allah beritahukan, Allah kabarkan pada kita bahwa ini adalah bulan diturunkan Al-Quran agar kita memperingati, kita memuliakan, Allah memberikan di dalamnya keberkahan-keberkahan. Juga selain itu Ramadan adalah bulan untuk kita menempa diri, tadi kaitannya pertanyaan tadi langsung 3 pertanyaan. Jadi saya lupa yang kedua gimana tadi? Langsung 3 pertanyaan. Yang pertama itu mungkin tips trik agar tetap istiqomah ngaji. Tips dan trik itu tadi. Kemudian yang kita masuk ke yang kedua bahwa ketika bulan ini adalah bulan lahirnya Al-Qur'an, kemudian kita bagaimana untuk membangun kedekatan dengan Al-Qur'an, terutama di bulan kelahirannya kita merayakan, kita memaksimalkan intens lebih dekat dengan Al-Quran. Bagaimana tips dan triknya? Masuk ke yang pertanyaan kedua. Jadi ketika Ramadan biasanya kan lemes, biasa. Jadi manusiawi kan memang tidak makan. Kalau lemes, lapar bawaannya kan pengen tidur. Bagaimana mengatasi ini? Jadi, terlebih lagi kan di bulan Ramadan tidur ibadah. Iya, itu sudah termasuk kemurahan Allah kepada kita, bahkan tidurnya pun ibadah. Jadi tapi ketika ada sesuatu yang murah, kita mendengar sesuatu murah, insting kemanusiaan itu pasti ingin borong. Kayak diskon. Iya, ada diskon. Nah, mumpung ada diskon kita borong. Jadi kalau Ramadan ini murah, bahkan tidurnya pun pahala. Masa kita ambil sedikit saja. Jadi kan harus borong. Jadi seyoknya kita borong. Diamnya itu dihitung zikir. Jadi harus borong kita. Jadi ini memotivasi kita agar gimana mau borong kalau ngantuk, kalau lemes gimana. Jadi memang saya teringat pesan bahwa manusia zaman akhir itu sering melupakan satu. Jadi satu hal ini penting, bahwa menjadi penentu. Sering meninggalkan peranan Allah dalam setiap usaha, dalam setiap hal. Padahal ini penting, bahwa kita semuanya berusaha, penentunya, penolongnya adalah Allah. Kita tidak mampu membaca Al-Quran. Bahkan kita bisa sampai saat ini menjadi dalam lingkungan orang yang menghafalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Itu semua kan pertolongan Allah. Jadi semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu mulia, menghafalkan Al-Quran itu mulia. Tapi tidak semuanya kemudian tergerak hatinya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Allah memberikan gerakan hati ini kan sudah dari Allah. Kita tidak mampu apa-apa tuh itu. Berawal dari ini kita harusnya terus memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita ketika lemas. Bagaimana kita terus memohon kepada Allah. Sederhananya begini, yang pengalaman saya dulu ketika saya masih menghafal itu setoran kan, biasanya setoran itu. Jadi ketika menghafalkan itu satu halaman sudah hafal kemudian disetorkan. Ketika disetorkan itu ada kalanya kita itu pede. Ini mudah ini. Udah saya sudah merasa lancar kemudian setor. Tahu-tahu ternyata setor itu berantakan. Sering terjadi. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Ada kalanya di lain waktu kita menghafal itu sulit. Kayaknya sulit sekali ini. Kemudian karena saking sulitnya hampir putus asa, udahlah. Mohon pertolongan, la haula wala quwata illa billah. Mohon ya Allah, semoga ketika saya setor lancar, dimudahkan, diberikan kelancaran. Ternyata ketika setor lancar kan. Jadi kan ada dua hal yang setidaknya ini pengalaman kan. Beberapa penghafal kan merasakan itu. Kenapa kemudian ini tidak kita aplikasikan ke hal-hal yang lain? Contoh sederhana juga, kita bangun malam misalnya. Bangun malam, ada yang sudah istiqomah, ada yang masih bolong-bolong. Sederhana, saya ingin bangun malam nanti semoga bisa bangun jam 2 atau jam 3. Itu ketika kita mau tidur kita berdoa, apalagi terlebih berwudu, kemudian berdoa, ya Allah saya nanti mau bangun jam 3, bangun malam jam sekian. Itu pasti
beberapa kali saya membuktikan itu pasti jam 3 itu pasti bangun. Tanpa alarm Ustaz. Tanpa alarm, pasti bangun, tanpa alarm. Tinggal setelah bangun kita mau tidur lagi apa terus mau lanjut bangun kan. Bangunnya pasti cuma sholatnya enggak Iya, jadi bangunnya itu pasti. Jadi sudah pasti bangun seakan-akan ada alarm. Dan cuman kita kalau masih mengikuti malas, udahlah ntar 5 menit lagi biasanya atau 10 menit lagi kita berbuat. Biasanya ya sudah, ada dua pilihan ketika Allah sudah membangunkan di situ. Mau terus beranjak bangun atau mau tidur. ngikuti keinginan kita. Jadi termasuk Ramadan kan gitu. Di antara fadilahnya adalah mengajari menekan hawa nafsu yang selama ini biasa bertebaran. Bukan bertebaran, ada dalam diri kita sendiri. Nafsu itu kan diri, nafsu dalam diri. Jadi nafsu itu kita kan apa yang kita inginkan pasti kita kejar, kita turuti. Misalnya ingin pagi ingin sarapan ini, pagi ingin sarapan. Kemudian segala sesuatu termasuk semuanya itu kan berawal dari diri. Dan semua keinginan itu belum tentu baik. Ada yang baik, ada yang tidak. Dan untuk menahan keinginan-keinginan yang biasanya itu berlebihan, dan berlebihan itu biasanya tidak baik, adalah diantaranya adalah di bulan Ramadan ini belajar untuk menahan nafsu. Karena dengan nafsu itu bisa ditundukkan. Ada ceritanya ketika nafsu sejak diciptakan itu tidak bisa ditundukkan. Jadi misalnya begini, ketika Ramadan kita kan sudah saya niat berpuasa Ramadan, puasa sejak pagi sampai terbenamnya matahari, sampai nanti berbuka. Ini berarti kan kita mengontrol. Kita niat, dalam hati kita berniat bahwa saya berpuasa karena Allah. Kemudian pagi biasanya kan sudah pagi-pagi ini biasanya sudah sarapan kan. Nah, sarapan ini, sarapan itu. Kemudian karena kita berniat, maka nafsu ini harus kita tahan. Kita kontrol dengan hati kan. Hati ini kan kita sudah niat untuk berpuasa. Jadi bagaimana nafsu? Diam kamu. Harus kan sudah perut sudah keroncongan. Ini asupannya mana nih? Harusnya sudah masuk ini pecel apa, rawon apa kalau pagi itu. Tapi karena hati kita sudah berniat untuk puasa, jadi kita bagaimana mengajari hati di bulan Ramadan itu untuk mengontrol nafsu agar tidak liar. Sebagaimana itu di awal juz 13 itu kan, inna nafsal ammaratun bisu, lebih condong kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi Ramadan ini kita bagaimana belajar mengontrol nafsu. Dan di bulan ini kita ditempa oleh Allah. Kita belajar, diberi kesempatan untuk mengontrol nafsu tadi sebagai persiapan menghadapi 11 bulan berikutnya. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa hari Jumat itu menjadi indikator, menjadi ukuran 6 hari berikutnya sampai bertemu Jumat berikutnya. Ketika Jumat itu baik, maka 6 hari menemui Jumat berikutnya bisa diperkirakan baik. Begitu pula Ramadan. Ketika Ramadan ini baik, setidaknya ini menjadi ukuran bahwa 11 bulan berikutnya akan baik. Oh, insyaallah ini menarik saudara. Jadi kan seperti latihan. Kita latihan misalnya Razik, kita teman lah ini. Mau menghadapi ujian, ada yang latihannya itu 2 hari atau 3 hari sebentar, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Tentunya hasilnya kan beda. Orang yang sudah berlatih selama 1 bulan dengan berlatih selama 1 minggu atau 1 hari pasti beda. Bahkan yang sama-sama 1 bulan pun kadang bisa beda. Karena ada yang benar-benar latihan serius, ada yang latihan sekedarnya saja. Begitu pula Ramadan, sama-sama puasa pasti kualitasnya beda masing-masing puasa. Jadi hanya kita yang tahu. Maka itulah Allah yang kemudian mengistimewakan puasa, bahwa puasa semua amal ibadah itu pahalanya ditentukan, tapi untuk puasa jadi somuli bahwa aku sendiri firman Allah, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada tadi. Jadi sesuatu yang diistimewakan. Kembali ke pertanyaan yang kedua, jadi ketika tips bagaimana kita nggak males, kita nggak lemes, kita mohon kepada Allah. Selain kita segala sesuatu, segala langkah kita
tidak mendulukan kemampuan, tidak mendulukan siapa kalau bukan aku kan. Jadi kita belajar menundukkan ego tadi. Kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan saya hari ini mampu untuk murojaah, mampu begitu. Itu tips yang pertama. Kemudian mungkin ini berarti juga jadi keistimewaan doa, Mas Ustaz. Bisa masuk juga dari fadilah doa. bisa. Jadi doa. Jadi faktor X ini. Faktor X, masyaallah nggih. Jadi bagaimana ya banyak sesuatu hal yang kalau berbicara doa tadi akhirnya meluas. Banyak sesuatu hal yang tidak mungkin jadi kemudian mungkin, bisa berubah dengan doa. Kalau kisahnya Nabi Zakaria itu yang yang nggak bisa punya anak kan, ya tidak punya anak dan usianya sudah tua. Istrinya juga sudah diklaim sudah mandu, tapi doa. Jadi malam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Iya, tidak pernah kecewa terus berdoa. Jadi kemudian kita pasti tahu kapan waktu kita yang efektif itu kapan. Jadi masing-masing selain yang pertama tadi, yang kedua ini mungkin lebih kepada lahiriah. Jadi sesuatu yang paling enak itu kapan sih? Biasanya kalau pagi misalnya ngantuk, ya istirahatlah sejenak. Jadi biasanya bangun tidur itu kan fresh. Jadi fresh, segera berwudu, segera ngaji. Tadi berarti kaitannya dengan tips and trick nih Ustaz. Sebenarnya dengan tadi statement jenengan di awal yang bahwa ini bulan yang mulia sebagai kado bahasanya Ustaz. Kado hari lahirnya Al-Qur'an itu sebenarnya sebuah pengingat untuk mungkin kita semua Ustaz, bahwa seharusnya di hari lahirnya Al-Qur'an ini kita bisa merayakannya dengan semewah-mewahnya. Seharusnya ini kalimat ini saja mungkin Ustaz, itu bisa dipakai dasar motivasi kita biar nggak lemes. Iya, saya teringat kado tadi. Sebenarnya kado itu kan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Jadi umat kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat terakhir yang usianya tidak panjang. Usianya tidak panjang, hanya kisaran 70-100 itu sudah jarang ditemukan. Sudah berkah banget. Sudah bonus sekali gitu. Kalau kita ngukur Rasul itu usianya 63 itu Masehi apa Hijriah? Harus nggak tahu. Kalau itu Masehi, kalau misalnya itu Masehi ya, Hijriahnya kan Hijriah. Waktu Rasul itu lebih digunakan Hijriah kan? Hijriah. Kalau Hijriah berarti kan lebih banyak. Kalau Masehi kan lebih pendek. Berarti nggak sampai 63 kan? Bisa saja 60 kan? Jadi saya kadang bertemu orang tua gitu. Doakan saya Mas, saya ini sudah bonus. Jadi dia merasa bahwa usianya sudah bonus, jadi sudah lebih dari 60. Jadi takut ya. Jadi semoga bisa baik. Jadi usia kita tuh nggak panjang kan, nggak panjang kalau dibandingkan umat-umat terdahulu yang Nabi Nuh yang berdakwah berapa tahun? 900 berapa tahun? 950. Ada di Quran. Iya, jadi ratusan tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tentunya kalau sama-sama beribadah dengan ketaatan, kita tertinggal jauh tentunya. Jadi waktu yang diberikan banyak umat-umat terdahulu, sedangkan usia yang misalnya sama-sama taat, pasti kita tertinggal jauh. Tapi Allah memberikan kado berupa bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu dilipat gandakan, ada satu lagi di dalam Ramadan itu malam Lailatul Qadar yang disebutkan lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Mungkin 80 tahunan. Iya, 80 tahunan. Berarti kalau setiap Ramadan saja kita ketemu Lailatul Qadar berarti 80 sekian tahun. Karena hitungannya banyak juga kalau mau hitung-hitungan kan. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kalau saya sih mudah. Setiap kita bertemu Ramadan pasti bertemu Lailatul Qadar. Kenapa gitu? Kan Lailatul Qadar ada di dalamnya kan. Cuman kita belum tentu ketemu sama malamnya kan atau gimana? Gini, ya pasti ketemu. Jadi ketika kita dalam satu minggu pasti ketemu hari Kamis kan atau hari Senin. Kan logika sederhananya kan begitu. Ketika kita ibadah apa enggak? Kita optimal apa enggak kan begitu. Jadi dibikin rahasia oleh Allah kapan Lailatul Qadar itu. Ya ada kode-kodenya. Jadi 10 hari terakhir atau malam 17 atau malam ganjil. Tapi kan keputusan tetap di tangan Allah kapan mau menurunkan Lailatul Qadar. Sebenarnya ini kan memotivasi kita agar terus mencari. Sederhananya begini saja. Misalnya orang itu tidak pernah bolong sholat tarawih misalnya. Pasti kan dalam satu malamnya pasti bertemu Lailatul Qadar.
Berarti kan dia sudah bertemu Lailatul Qadar kan, walaupun Iya. setelah tarawih nanti tidur lagi, nanti iya. entah mau ngaji Ya Quran. pasti malam itu dia terawih. Iya, yang pasti itu tarawih. Jadi setiap malam misalnya pasti dia murojaah Al-Quran misalnya, atau menghafal satu hari satu ayat atau satu halaman. Jadi setiap pasti Malamnya pasti akan ketemu kan, mudah saja begitu. Gak usah kita cari kapan Lailatul Qadar. Nanti pas malam ini Ada malam tanda-tanda ganjil cari ya tanda, oke. cari. Nanti ternyata meleset kan, waktunya nggak diprediksi, ternyata itu malam Lailatul Qadar. Ya udah, jadi terus aja selama mulai awal Ramadan sampai akhir kita terus optimal, pasti ada Lailatul Qadar di dalam situ. Berarti di sini pentingnya mengoptimalkan setiap hari selama bulan Iya, Ramadan. setiap hari setiap malam. Jadi Insyaallah. Mungkin kita Ustaz, kita tadi udah bahas sedikit seputar Ramadan dan ngaji lah, baca Quran di bulan Ramadan. Mungkin sedikit kita bahas soal menghafal Quran, Ustaz. Ini kan kalau ngaji erat kaitannya juga dengan menghafal Quran, Ustaz. Ini seorang yang baca Quran aja fadilahnya luar biasa, banyaknya. Baca aja, Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang menghafal Quran? jadi membaca saja. Ini Kalau di hadisnya kan begitu, satu huruf itu 10.000 di satu huruf dibalas 10 kali kebaikan. 10 kali kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu sendiri satu huruf, lam harfun, mim harfun. Jadi itu yang kalau berdasar dari itu, ketika Ramadan lebih banyak lagi katanya. dilipat gandakan lagi. Kemudian kalau membacanya saja sudah mendapatkan keberkahan seperti itu memahami artinya ataupun tidak. Di akhir hadisnya seperti itu kan begitu. Jadi kurang baik apa lagi jadi itu saja sudah begitu keberkahan. Kemudian menghafalkan Al-Qur'an terlepas dari apa pertanyaannya itu? Keutamaan pasti banyak keutamaan. Jadi kalau ada buku yang menghimpun keutamaan menghafal Al-Qur'an itu dengan pasti dibalas kedua orang tuanya dipakaikan mahkota di akhirat, kemudian diberi hak mensyafaati, terlepas itu pasti banyak, dan itu hak Allah. Jadi urusan pahala kita tidak bisa mengkalkulasi karena sudah kita kembalikan kepada Allah. Cuman yang bisa kita rasakan kelebihan orang yang menghafal Al-Quran dan tidak menghafal Al-Quran. Tentunya lebih mudah mereka yang menghafal Al-Quran dalam murojaah, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita kalau mengatakan Al-Quran ini sebagai makhluk, sesuatu yang hidup, kita berinteraksi. Ketika orang tidak hafal Al-Quran, ketika dia mau berinteraksi dengan Al-Quran, dia harus dengan mushaf, duduk, tentunya membaca Al-Quran. Tapi ketika kita sudah hafal, bisa kapan saja dan di mana saja. Kecuali di hammam, betul? Ya, kecuali di tempat-tempat yang tidak baik. Bahkan di antara keutamaan Al-Quran, jadi dibanding ilmu-ilmu yang lain, sebagaimana Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah sendiri yang akan menjaganya. Kita contohkan ada sebuah wabah itu virus misalnya, kemudian semua yang ada di perangkat di HP itu hilang semuanya, listrik padam, tidak ada apa-apa. Kemudian ada wabah itu kutu yang makan kertas itu, semua ilmu itu habis. Sudah. Yang akan segera tercetak ulang apa coba? Pasti Al-Quran. Karena banyak penghafal Al-Quran. Tapi teori-teori itu kan masih perlu dikaji ulang. Kalau penghafal tinggal dikumpulkan, nggak usah jauh-jauh, lingkup satu unit, satu komunitas bisa dikumpulkan, tinggal segera tercetak ulang. Atau sulit-sulit lah, listrik padam misalnya. Sedang ada perkuliahan, apalagi kuliahnya secara online sekarang. Ketika listrik padam ya sudah selesai kan, baterai habis misalnya selesai. Tapi ketika setoran misalnya, kita sedang setoran begini, listrik padam, ya udah tinggal lanjut aja, nggak ada masalah kan. Jadi ketika kita dengan menghafal Al-Quran ini tentunya lebih memudahkan kita untuk lebih dekat, lebih interaksi dengan Al-Quran kapan saja. Ketika misalnya kita berkendara, mudik misalnya, bentar lagi mudik, naik kendaraan pesawat atau darat, sama-sama duduk di
kendaraan. Orang yang hafal Al-Quran tentunya pasti beda dengan orang yang tidak hafal Quran. Ketika tidak hafal dia ingin membaca Al-Quran pasti dengan mushaf. Ketika sudah hafal kan tinggal duduk dan tidak terasa gitu. Jadi lebih mudah yang bisa dirasakan itu saat ini. Terlebih nanti yang di alam berikutnya Allah berjanjikan dengan keutamaan yang lain sebagainya. Jadi semakin kita hafal Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, lebih mudah kita. Tapi ada juga orang yang kemudian hafal tapi ya agak malas-malas lah mau membaca Al-Quran. Oke, tanya dengan murojaah. Iya, murojaah itu. Sekalian aja Pak, saya Razik tanya kalian. Jadi murojaah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Insyaallah. Bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi ada orang yang memang sudah diberikan lancar, kemudian karena sudah lancar ya sudah jarang murojaah. Jadi bukan lancar sebenarnya tujuannya kan. Tapi kan murojaah itu sendiri kan sebuah tujuan kita untuk terus dekat kepada Allah. Walaupun lancar tapi hanya kadang-kali kan ada yang begini. Ada kecenderungan bahwa kita murojaah ketika butuh saja. Untuk lomba. Misalnya seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan ke sana, cuma ketika butuh saja. Itu misalnya. Persiapan untuk acara ini, kemudian kita murojaah, mau jadi imam, kemudian murojaah. Di luar itu ya sudah. Jadi kita ibaratkan datang ke teman ketika butuh aja. Sebagai seorang teman sakit. Iya, jadi sebagai seorang teman sakit. Jadi ketika ada perlunya saja datang, ketika nggak ada perlunya ditinggalkan. Jadi termasuk kita harus berinteraksi dengan Al-Quran karena Al-Quran ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah di mahkamah lebih dari internasional, lebih dari Mahkamah Agung. Jadi di pengadilan di akhirat nanti Al-Quran sendiri akan menjadi saksi. Yang disebutkan dalam hadis adalah Al-Quran itu syafi'un musyaffa', jadi saksi yang pembela yang bisa memberikan syafaat, membela yang diterima pembelaan. Pasti diterima. Kemudian juga bisa menjadi mahilun musaddaq, jadi penuntut yang dibenarkan, tuntutannya pasti dibenarkan. Jadi ketika kita di hadapan pengadilan Allah nanti, yang dihadirkan Al-Quran. Jadi ketika kita akrab dengan Al-Quran saat ini, di sana jadi syafi' tadi. Ini kawan saya dulu di dunia akrab, saya sering membaca, saya sering dibaca juga. Akrab di dunia pasti ketika kita punya teman yang akrab, kemudian butuh bantuan kita kan pasti langsung memberikan bantuan itu. Begitu pula ketika teman yang jauh nggak akrab, kemudian tahu-tahu butuh bantuan datang. Kalau ada butuhnya aja datang. Kita kan masih secara manusiawi ingin bantu, cuman nggak ini modus apa enggak kira-kira begitu. Jadi karena datangnya pas butuh aja. Datangnya pas butuh aja. Begitu pula nanti ketika Al-Quran sendiri na'udzubillah kemudian menyaksikan, memberikan persaksian bahwa dia dulu di dunia nggak akrab dengan saya, jadi tidak membela. Ya Al-Quran yang diterima pembelaannya, kita nggak bisa berargumen sendiri. Jadi Al-Qurannya bagaimana, kan ada hadis yang bahwa 3 orang yang pertama kali masuk neraka, salah satu penghafal Al-Quran, kemudian orang yang dermawan, kemudian orang yang mati di medan perang gitu tadi kan. 3 orang ini yang lebih dulu masuk neraka. Yang ditanyakan karena kenapa? Padahal saya sudah hafal Quran, ternyata Allah menjawab, kamu bohong, kadzabta, bahwa kamu menghafal Al-Quran bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai penghafal Al-Quran, sebagai ustaz, sebagai apa. Ya Al-Qurannya nggak mungkin masuk neraka, Al-Qurannya oke masuk surga, tapi kitanya, orangnya tadi yang nyantol di neraka. Jadi ada 3 tadi yang penghafal Al-Quran, orang yang sedekah tadi, yang banyak sedekah, ahli sedekah, kemudian orang yang mati di medan perang, mati syahid tadi. Jadi ini hanya salah niat saja. Kalau pekerjaannya semua sudah benar. Jadi cuman niatnya saja, ini tidak karena Allah, kemudian sedekah ini hanya tidak karena Allah, ingin disebut dermawan, dan itu sudah didapatkan di dunia, sudah jadi
Kemudian termasuk orang yang mati di jalan perang juga, matinya bukan ingin bukan karena Allah. Semuanya kan kita kembali kepada Allah. Jadi bisa jadi satu pekerjaan sama, karena niatnya beda, maka beda juga. Coba dalam Al-Quran itu ada dua orang yang sama-sama lari menuju pintu. Yang satu ingin kabur, yang satu ingin nutup pintu. Ingat ceritanya siapa? Yusuf. Iya kan. Yang satu ingin kabur dari itu, yang satu sama-sama menuju pintu, sama-sama lari kan. Tapi kan karena niat yang berbeda, maka di mata Allah juga berbeda kan. Niat itu sangat pentingnya. Sangat penting. Tadi satu hal yang harus garis bawah itu, bahwa kita mengaji murojaah Al-Quran itu ternyata bukan untuk lancar, tapi agar interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin dekat, dan agar kita dengan Allah itu juga semakin dekat. Itu Razik yang garis bawahi tadi. Mungkin teman-teman juga bisa garis bawahi itu dari beliau. Nah ini tadi kita udah bicara soal hafal Quran, fadilah orang hafal Quran tadi, fadilah secara zahir maupun tadi batin, mungkin bisa dibilang zahir batin lah. Kemudian nih tips and tricks sekarang Ustaz, setelah kita tahu fadilah ya. Kan sebelum kita atau menuju fadilah tersebut adalah step-step yang harus kita lalui untuk mendapatkan fadilah tersebut. Sekalian ditanya bagaimana mungkin kiat-kiat yang mudah ngafal sekaligus murojaah Al-Quran. Terlebih tadi jenengan bilang banyak yang lemes ketika murojaah. Mungkin gimana tips menghafal dan murojaahnya? Jadi sesuatu itu pada awalnya memang berat. Sesuatu pada awalnya itu memang berat. Cuman ketika kita sudah merasakan nikmatnya, kita lakukan enak. Jadi dimulai saja loh. Dimulai saja. Jadi pada awalnya itu memang berat. Kadang dari mana saya mulainya? Jadi dari tips menghafal. Kita mulai saja. Kita menghafal begini. Jadi menghafal ini berawal dari niat kan. Niat kita ingin ridho Allah. Kita berniat hanya karena Allah. Bukan untuk apa-apa. Jadi menghafal tujuannya untuk ridho Allah. Tidak ada tujuan saya ingin hafal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, itu tidak apa-apa. Cuman apakah ini kemudian bagaimana saya menjelaskan? Jadi berawal dari niat. Tips menghafal tadi yang disyaratkan dalam menghafal itu setidaknya ada 3. Ini syarat menghafal. Setidaknya ada 3 tadi yang niat. Oke, terkait dengan niat. Ya, niat sudah banyak kita bahas tadi yang di awal tadi. Harus baik niat ini. Ikhlas, dan ikhlas ini kaitannya juga dengan hati. Ikhlas, niat dan ikhlas. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Sudah satu paket ini kan? Jadi dengan niatnya itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Karena pasti di tengah-tengah menghafal nanti akan banyak godaan gitu. Perjalanan panjang tentunya. Perjalanan panjang tentunya. Godaan itu masing-masing. Ada yang menganggap iya, ada yang enggak ada. Jadi ini akan panjang perjalanan Al-Quran. Jadi menghafal saja, kalau rata-rata secara umum orang menghafal itu 1 hari mampu 1 halaman misalnya ya. Mampu 1 halaman itu kalau Al-Quran ada 1 juznya 20, kemudian dikalikan 30 juz berarti 600 halaman. Kan berarti hampir 2 tahun. Butuh 2 tahun. Ini kalau istiqomah. Jadi ini butuh perjalanan yang panjang, butuh niat yang baik, dan butuh keikhlasan. Keikhlasan ini sangat dibutuhkan karena di antara godaan kebaikan tadi, godaan melakukan kebaikan apapun termasuk menghafalkan Al-Quran adalah setan yang akan bikin males, nanti menunda-nunda waktu mengerjakan ini atau itu. Ini adalah dengan keikhlasan. Setan yang sudah mendeklarasikan diri pasti mengganggu. La uzayyananna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in, kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Dengan bermodal ikhlas ini kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan tadi. Setelah niat dan ikhlas yang ada di hati, kemudian ketika aplikasi kita butuh hal yang ketiga, istiqomah. Istiqomah tadi.
Jadi istiqomah itu continue, terus menerus. Jadi kalau istiqomah tadi yang satu Al-Quran tadi terhitung hanya 600 halaman. Hanya ya, bukan hanya. Tapi kadang-kadang setebal ini gimana menghafalkan? Buktinya padahal banyak yang hafal. Padahal yang banyak. Ya sudah, satu istiqomah, butuh istiqomah. Kalau kita melihat tebalnya Al-Quran pesimis, gimana setebal ini bisa hafal? Ada atlet Taufik, siapa badminton itu atlet siapa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Iya. Masih ada apa enggak itu? Atau sudah meninggal itu? Kurang tahu sih kan enggak ikutin. Itu atlet-atlet lama kan itu. Itu ketika ditanya bagaimana kamu bisa mengalahkan lawan yang di atasnya, dia akan lebih. Tapi dia bisa mengalahkan. Saya hanya fokus pada satu. Bagaimana saya bisa menambahkan 1 poin. 1 poin. 1 poin. 1 poin. Jadi pelajarannya adalah ketika kita menghafal, jangan lihat tebalnya. 1 halaman. 1 halaman saja. Kalau mampu 1 halaman. Kalau memang mampunya setengah halaman, ya sudah setengah halaman. Fokuskan dengan itu setengah halaman. Jadi fokus setengah halaman, 1 poin, 1 poin. Lama-lama habis itu. Lama-lama 21 poin. Istiqomah kan. Jadi fokus 1 hari 1 halaman. Nah, Niki tadi Razik dengar Ustaz ada 3 syarat yang jenengan sebutkan Ustaz untuk syarat dasar menghafal. Ya, jadi ada 3 tadi kan, niat. Sebenarnya di atas niat himmah. Niat yang sangat. Niat itu berarti kalau dia ada tingkatan-tingkatan, niat itu masih di bawah mana Ustaz. Himmah itu di atasnya lagi. Bisa dibilang seperti benar-benar ingin lah. Benar-benar ingin itu benar niat. Benar-benar ingin. Jadi himmah, ikhlas, istiqomah. Jadi benar-benar ingin menghafalkan Al-Quran, sesuatu yang kita ingin banget itu pasti kita usahakan. Kita usahakan sungguh-sungguh. Ikhlas, kemudian istiqomah yang terakhir ini kan. Istiqomah itu butuhnya sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus, apa saja sebenarnya, bukan hanya Al-Quran. Ketika kita istiqomah, kita nggak bisa sesuatu hal. Ketika istiqomah, terus saja. Insya Allah bisa. Al-Quran ya udah terus saja. Berat, awalnya berat memang. Menghafalkan mungkin bagi yang baru pemula, bagi mulai 1 halaman itu terasa. Tapi ketika sudah hafal, luar biasa. Alhamdulillah ternyata bisa menghafal. Jadi bukan urus ukuran cepat atau lambat sebenarnya. Ada yang kita ukurannya kan sampai pada akhir. Bahkan saya mendengar ada sebuah makalah atau riwayatnya saya nggak tahu dari siapa. Cuman ini menarik. Jadi ketika orang itu istiqomah menghafalkan Al-Quran, kemudian tidak sampai usia dia meninggal ketika pertengahan itu, maka di kubur nanti akan ada malaikat yang turun membimbing dia untuk terus melanjutkan Al-Quran itu. Sesuatu Al-Quran itu ibaratnya masuk itu sebagai logika sederhana, harus matang agar kita nikmati, harus benar-benar matang. Saya contohkan, kita menanak nasi di pertengahan belum matang tadi, masih mungkin 1 jam waktunya ya, dia masih setengah jam, masih belum jadi nasi. Kemudian gasnya habis misalnya, atau kalau pakai Magicom listriknya padam misalnya. Ini kan nggak bisa dinikmati, dimakan nggak bisa, dikasihkan orang juga nggak mau. Jadi nggak bisa kita nikmati, ngambang. Jadi syukur-syukur masih beras dia. Beras ini masih dijual laku, dibuat zakat bisa. Tapi kalau setengah matang ini nggak bisa kan, dia statusnya nggak jelas. Nasi bukan, beras bukan, tengah-tengah sama kayak menghafalkan. Iya, jadi yang setengah-setengah tadi nggak enak. Dibilang sudah khatam, sudah coba baca juz ini, masih tahtal murojaah jawabnya gitu, masih dilancarkan kan setengah matang begini. Jadi harus matang menghafalkan, harus matang agar kita bisa menikmati. Coba ngaji hafalannya sudah lancar dengan yang masih belum lancar, pasti kita nikmatnya kan beda, bisa menikmati. Ngaji juz 1 ya, juz 1 dengan juz sekian yang masih belakang-belakang gitu kan. Jadi 1 dilancarkan, baru kita pindah. Nggak usah ngeburu, menurut saya sih tidak perlu berburu cepat hatam. Apa artinya cepat hatam tapi nggak ada yang bisa kita nikmati, kita tidak ingat, tidak bisa. Ya ada sih
ada beberapa program-program yang Kayak pesantren kilat. Kemudian daurah yang sekarang lagi tren lagi gitu. 3 bulan khotbah, 4 bulan khotbah. Saya kira ini baik. Jadi husnuzon saya ini baik. Cuman beberapa itu tidak melanjutkan program. Ini berarti kaitannya dengan orang yang ikut program kan? Iya, jadi Programnya baik. saya kira programnya itu baik. Cuman kadang programnya belum selesai dia sudah keluar. Jadi dulu itu ada almarhum Ustaz Safaat itu salah satu pembina HTQ di sini dulu itu punya program begitu. Ya, punya program jangan lama-lama menghafal karena beliau waktu itu menghafal juga tidak lama beliau. Beliau sangat istiqomah, kemudian juga cerdas beliau. Menghafal itu hanya sekian nggak lama pokoknya 1 tahun atau 2 tahun itu kemudian beliau membuat program menghafalkan Al-Quran. Jadi anak ini mampu berapa lama dia berapa banyak dalam 1 hari menghafal. Jadi ketika mampu coba kamu sekarang hafalkan dalam sehari mampu berapa 1 halaman ya sudah 1 halaman itu harus istiqomah tiap hari. Nambah saja nanti murojaah ya secukupnya nambah terus. Mampunya 1 lembar 2 halaman harus ditaati sesuai kemampuan dia. Mampu 1 lembar misalnya dia harus murojaah. Kalau 1 lembar itu berarti kan 300 hari 1 tahun saja kan misalnya itu. Ada yang mampu kalau cuma menghafal kan gampang kan sebenarnya. Sehari bisa mampu 2 lembar misalnya itu kan langsung hafal ya ngafalkan saja. Tapi ini ketika selesai misalnya mampunya 1 lembar setelah 300 hari dia khatam. Dia nggak selesai di situ, dia harus mengulangi lagi dari awal, ditingkatkan. Programnya seperti itu. Programnya seperti itu. Jadi program pertama dia menambah, setelah sampai khatam, ulang lagi dari awal, ditingkatkan 1/4. Semulanya 2 lembar. Nah itu ditingkatkan 1/4. Setiap hari 1/4 sampai 1 putaran dia khatam. Satu khatam lagi. Setelah 1 khatam, program berikutnya setengah juz. Oh, insyaallah. Setelah setengah juz sampai 1 putaran. Balik lagi 1 juz. Jadi programnya belum selesai. Berarti kadang orang yang ikut program cepat ngafal Quran ngoten itu salahnya kadang di orangnya. Bisa jadi orangnya atau programnya belum selesai belum selesai programnya. Dia sudah keluar dulu. Iya, belum keluar atau programnya ini memang belum selesai. Jadi masih di situ dulu programnya. Jadi belum ada program lanjutan. Tapi kalau menurut saya sih pribadi sebuah bentuk keamanan hati itu menghafalnya nggak terlalu cepat. Keamanan hati karena begini. Gimana itu? Coba kamu ngafalkan berapa lama? Kalau Razik 4 tahun. 4 tahun. Kamu berapa 2 tahun? Kamu berapa 1 tahun? Yang paling bangga yang mana? Yang paling cepat. Yang paling cepat kan tentunya. Padahal kebanggaan ini merupakan suatu. Masya Allah. Kadang kita kecolongannya di situ kan. Saya merasa diciptakan dari api, nggak mau bersujud kepada yang diciptakan dari tanah kan. Merasa lebih. Merasa lebih. Ana khairum minhu. Jadi di situ. Jadi untuk keamanan kita lebih baik aman dari hati tadi, dari ujub tadi, kebanggaan tadi, kemudian aman dari ketidaklancaran. Sudah yang kita dapat itu kita murojaah. Kalau saya pribadi yang saya saya menghafal dulu, menjalani bagaimana menghafal dulu ya 1 halaman lancar kemudian pindah lagi. Karena yang dipesankan oleh orang tua saya jadi kalau belum lancar jangan nambah. Jadi kalau belum lancar jangan nambah. Jadi ya lancar dulu, nambah dulu. Akhirnya ya agak lama gitu. Karena sambil macam-macam ya, sambil sekolah, sambil ini. Jadi 1 halaman ya itu sebenarnya sudah kita praktekkan. Ketika kita menghafal itu kan ya Pak Rozi, kalau menghafal itu 1 halaman langsung dihafalkan semua apa sepotong-sepotong dulu? Kalau Razik bagi jadi 3. Bagi jadi 3 kan? Jadi 3 yang 1 bagian dihafalkan dulu. Dihafalkan dulu apa dibagi lebih kecil lagi? Iya, bagi lebih kecil. Nah, lebih kecil lagi kan? Dihafalkan potongan kecil kemudian disatukan jadi 1 halaman. Kalau belum benar-benar lancar 1 halaman kan nggak berani setor kan? Berani setor, dilancarkan dulu. Sebenarnya ini sudah skala kecil, tinggal kita terapkan ke skala besar. Ketika sudah dapat 1 juz, ya jangan berani dulu. Untuk lanjut ke juz 2 sebelum lancar ini benar-benar lancar dulu baru lanjut. Ketika ini sudah terprogram dan dengan syarat yang ketiga istiqomah, pasti dia akan khatam dan lancar. Setelah khatam
lancar. Itu yang dituju. Iya, dan itu lancar. Kenapa harus lancar? Kan kita menikmatinya ketika itu. Kita bisa ketika menikmati. sudah lancar, ketika sudah lancar kita bisa menikmati. Jadi yang tadi bagaimana dibicarakan tadi kan. iya, jadi nasi itu kita nikmati ketika sudah matang. Kalau belum matang kan Nggak bisa kita dinikmati. nikmati. Kita masak nasi setengah matang kan banyak nanti bagaimana. Ya matang dulu. Prosesnya kita jalankan. Jadi bahkan kalau berbicara sesuatu yang bukan hitungan kita sebenarnya pahala, kalau bicara pahala, sesuatu yang kita lakukan sepertinya belum ada hasil. Ngaji nggak lancar, setor nggak lancar, murojaah nggak lancar lagi. Ya kelihatannya nggak lancar, tapi kalau terhitung pahala itu kan sudah lebih banyak nggak lancar, lebih banyak pahalanya. Sering mengulang kan? Sering mengulang iya kan? gitu. Kalau dia mau sabar tentunya kan. Kalau mau ada yang nggak lancar ya udahlah taruh. Ada yang begitu kan? Ada yang nggak lancar ya diulang lagi. Ada yang dibaca 3 kali, 5 kali sudah lancar. Ada yang 5 kali belum lancar, akhirnya berwudu lagi, ulang lagi 10 kali, 20 akhirnya kali. Sering baca Qurannya. Sering baca Qurannya kan, lebih sering interaksinya kan. Insyaallah. Ini punya kecerdasan lebih, tapi dihitung-hitung kan sering interaksinya lebih banyak yang nggak lancar kan. Pada akhirnya kalau dihitung-hitung, kalau mau hitung-hitungan, tapi ya urusan Allah sebenarnya pahala ini. Yang lebih banyak pahala kan lebih banyak yang nggak lancar. Jadi nggak lancar itu sebenarnya anugerah tersendiri kan. Sebenarnya begitu. Walaupun bisa dipandang dari sisi lain. Iya, sisi lain. Biar nggak kecil hati. Dari kemarin kok nggak nambah-nambah. Tapi ya yang penting makanya bukan lancar ini fadl, anugerah. Nah, kalau kita murojaah tentunya ini sendiri sudah bentuk anugerah. Karena beda-beda. Ada kawan saya bercerita itu seorang penghafal Al-Quran, seorang guru itu menghafalkan sampai 30 itu nggak pernah lancar, tapi dia terus murojaah terus sampai 30. Ketika sudah khatam diberikan futuh oleh Allah. Masya Allah. Allah membuka hatinya, lancar sebenarnya. Masya Allah. Ini kan khotam, iya pas khotam. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti ini kan. Jadi kita tidak tahu usahanya seperti apa, kesungguhannya seperti apa. Jadi udah yang penting terus saja lah, terus. Jadi, satu halaman terus dari halaman ke halaman sampai satu juz naik, jangan pindah dulu sebelum lancar. Nanti ke 2 juz sudah lancar, dipraktekkan terus begitu. Jadi kalau 2 ayat belum lancar kan belum berani nambah ke ayat 3 kan. Kalau dalam menghafal satu halaman ayat itu teruskan. Ketika itu diteruskan ya insya Allah nanti pada akhirnya selesai dengan lancar. Tentunya ya butuh keikhlasan tadi, butuh keistiqomahan. Iya, balik tadi ke syarat utama tadi. Syarat tadi. Kemudian selain itu harus punya guru tentunya dengan Al-Qur'an tadi. Harus berguru karena secara umum kita man ta'allama bila syaikha. Siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka gurunya jadi syaitan. Rasulullah dengan malaikat Jibril ini lebih utama siapa? Lebih utama. Nah, ini susah. Mungkin jadi, kalau Razik orang yang diberikan pesan dengan pembawa pesan ini lebih utama siapa? Yang diberikan pesan. Tapi Rasulullah ini kan berguru kepada malaikat Jibril kan. Jadi kita harus berguru. Tidak kemudian tidak memilih-milih ketika beliau sudah memang layak dijadikan guru, ya kita harus berguru kepada siapapun. Harus punya guru, intinya harus punya guru karena gurunya yang akan membimbing nanti. Ketika ibaratnya begini, ada orang yang sudah sampai pada puncak. Kita harus belajar pada beliau. Bagaimana caranya sampai kepada puncak. Jadi beliau sudah, bahkan ada yang sampai wakaf itu harus sama. Jadi ada guru itu ngajinya itu harus sesuai dengan wakafnya guru tadi. Jadi santrinya ketika mau menghafal itu gurunya membacakan dulu. Bahkan sampai berhentinya itu harus sama dengan itu. Jadi ibaratnya kita mendaki gunung. Guru ini punya jalan setapak yang sudah pernah beliau lalui. Jadi ketika kita melalui itu setidaknya lebih mudah ngikutin jalan itu kan. Gak perlu nyari jalan jalan baru lagi gitu. Jadi untuk apalagi nggak punya guru, lebih bisa tersesat, bisa nggak sampai ke tujuan. Mungkin ada kaitannya Ustaz ketika misalnya kita lihat ke belakang bahwa ngafal Quran atau tradisi menjaga Al-Quran itu kan
sebenarnya tradisi lisan kata saya. Ya, Ketika sabar dulu sebelum dikodifikasi oleh Khalifah Utsman kata saya. Jadi tradisi lisan bukan tradisi tulisan kata saya. Kan ada kaitan dengan itu juga. iya. Jadi Quran itu kan memang Quran. Quran itu kan artinya kan bacaan. Benar-benar bacaan. Kalau itu kan mushaf sebenarnya yang dituliskan itu. Jadi dari dulu kan juga disampaikan Dari begitu guru saja, ke murid. dari guru ke murid, nggak ada dengan tulisan tadi. Dan di antara apa kemujizatan Al-Quran dari situ kan sebenarnya. Cek, walaupun tulisannya tadi ibaratkan ada wabah butuh buku misalnya habis semuanya kan tetap terjaga Karena ada yang hafal, banyak yang hafal. Ya, baik, bismillah. Jadi ini Ustaz, kita lanjut mengenai tadi sudah kita bahas seputar tips menghafal Quran. Sekarang mungkin tips dari jenengan bagaimana kiat-kiat seorang dalam memurojaahkan Al-Quran. murojaah itu kan kita berharap untuk lancar kan. Oke. Jadi bagaimana cara lancar itu hanya satu, Gimana? sering diulang. Sering diulang. Itu saja. Masya Allah. Jadi kalau metode menghafal sekarang kan banyak metode belajar, metode menghafal banyak yang sekian hari, sekian bulan, ada yang semudah tersenyum bahkan. Oh, benar. Kalau nggak hafal senyum-senyum saja. Ya sudah diulang saja. Semakin sering kita mengulang maka semakin lancar, semakin mudah. Jadi diulang. Ketika dibalik semakin jarang kita mengulang maka semakin tidak lancar, semakin jangan lupa. Jadi kalau kita perluas, kemudian kita punya hafalan 1 juz, itu kalau kita ulang tiap hari maka akan lebih mudah, lebih cepat kita lancar, lebih sering mengulang. Jadi semakin banyak hafalan yang kita miliki, maka semakin banyak pula tanggungan kita yang harus kita murojaah, kita ulang agar lancar. Jadi ketika hafalan sudah mulai banyak harus kita perhitungkan. Begini, saya analogi sederhana coba. Keakraban itu ketika saya berkenalan dengan Rozik misalnya, kita bertemu tiap hari, maka lebih mudah untuk akrab. Mudah. Kalau kita bertemunya seminggu sekali, tentu nggak akrab juga. Apalagi baru bertemu kemudian sudah pisah lagi, langsung pisah. Setelah hafal setor sudah nggak dibaca lagi gitu kan, lupa lagi. Keakraban itu kita bangun. Tentunya yang bertemu tiap hari dengan bertemu seminggu sekali, keakrabannya lebih terbangun yang bertemu tiap hari. Maka usahakan setiap hafalan kita bertemu tiap hari. Diusahakan, kalau nggak bisa ya diturunkan 2 hari sekali. Kalau nggak bisa diturunkan terus sampai setidaknya ya seminggu sekali lah maksimal itu. Setidaknya seminggu sekali. Jadi kalau hafalan kita kalau seminggu sekali kan akrabnya kan sudah mulai berkurang keakraban. Daripada tetap bertemu setiap hari kan. Kemudian dengan jumlah hafalan. Kalau hafalannya 30 juz tentunya. Gak mungkin dikerjakan seminggu sekali. Iya, harusnya kan dengan hafalan 1 juz kita masih bisa menghafal memurojaah tiap hari. Hari ini 1, besok juz 1, besok juz 1. Ketika 2 bisa 1, 2 bisa 2. Jadi terus semakin sering diulang, semakin lancar hafalannya. Semakin cepat lancar. Kemudian yang sering ini terjadi, ada pilih-pilih. Yang di murojaah yang lancar saja, yang nggak lancar nomor 2. Ya, jadi akhirnya kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin akhirnya kan. Yang lancar, yang nggak lancar ya malah hilang. Jadi harus justru yang nggak lancar ini ya segera dilancarkan agar tidak semakin hilang. Jadi harus rata lah. Kita punya hafalan misalnya 15, ya dibaca misalnya sehari mampunya 5 juz ya sekarang 1,5, besok 6,10, besok 1,15, berputar lagi kan. Semakin banyak kita baca semakin cepat itu berputar, siklusnya semakin singkat. Semakin kita sedikit baca, misalnya hafalannya 10 juz, kita bacanya sehari setengah juz misalnya, berarti 20 hari. Baru terulang lagi. Berarti kan kita membaca hafalan yang sama ketemunya 20 hari sekali kan. Dan itu bisa jadi nggak akrab lagi. Bagaimana bisa lancar, bagaimana bisa akrab, apalagi 30 juz, ngajinya cuma sehari setengah juz, seperempat juz kan, 2 bulan baru ketemu lagi. Bener, jadi kunci murojaah hanya satu ya, semakin sering diulang, semakin sering diulang ya pasti. Diulang itu saja, karena ya seumur hidup.
Kalau ziyadah ya selesai 30 ya sudah nggak ada lagi kan, Tapi selesai. murojaah Tapi murojaah ya seumur hidup. seumur hidup. Kalau kata Ustadznya Razik, Ustadz jadi teringat kalau kunci sukses murojaah itu 3M katanya. 3M. Murojaah. Murojaah. Semuanya murojaah. Iya. Kalau ada yang keempat juga murojaah. Murojaah. Kayak kata jenengan tadi, persis kayak kata jenengan. Syaratnya cuma satu, sering diulang Sering aja. diulang, nggak ada metode lain selain itu. Selain sering diulang. Sering diulang. Walaupun mungkin sebagian orang lagi kalau ngobrol soal murojaah ini ada orang yang beranggapan kalau murojaah itu lebih susah daripada menghafal. Padahal kan sebenarnya lebih gampang murojaah. Soalnya kan udah dihafal, kita ulang lagi. Bisa jadi lebih susah murojaah. Kenapa itu? Kok bisa? Coba meraih dengan mempertahankan lebih baik yang mana? Oh, lebih susah mempertahankan. Iya kan? Oh, lebih karena keesensinya kan. Iya, lebih begitu. Jadi kita kenalan itu mudah. Tapi menjaga hubungan Menjaga hubungan baik dengan kenalan kita. iya, saya selalu menganalogikan bahwa Al-Qur'an itu hidup. Hmm. Al-Qur'an itu hidup, sesuatu yang hidup. Nanti di alam kubur bisa menjelma sebagai yang menolong kita, bisa menjadi saksi ketika di akhirat kan hidup. Kalau di dunia analogi sederhananya barang hidup itu nggak mungkin tinggal diam kan. Mungkin kalau tanaman hidup itu ya terus tumbuh dia kan. Kalau sesuatu yang hidup misalnya kita punya peliharaan kucing atau apa, kita tinggalkan di situ kan dia hidup terus pindah-pindah gitu. Kalau Quran kan begitu, kita ngaji sekarang misalnya sudah kita setorkan lancar gitu, kemudian kita tinggal sarapan atau kita tinggal makan siang kuliah atau apa, ditinggal sebentar dibaca lagi sudah berubah lagi, berarti dia akan pindah sudah. Kalau nggak kita hidupnya di sana kita nggak sering mengulang kan dia kemudian pindah. hilang. Masya Allah. Jadi ini hidup, ini sesuatu yang hidup. Jadi kita harus berinteraksi dengan baik, bahwa Al-Quran itu kita terus bertemu, sering semakin akrab, semakin dia menganggap kita menjadi teman. Ini teman saya, jadi dia akan membela kelak di akhirat. Mungkin sebelum ini kita masuk ke sesi terakhir, sebelum ada closing statement dari jenengan, Ustaz, mungkin sedikit Razik simpulkan. Setidaknya ada 3 hal. Tentu dari 3 hal, selain pada 3 hal ini teman-teman yang lain tentu pada nyatat semua. Namun hanya saja Razik ringkas setidaknya dari penyampaian jenengan tadi, setidaknya ada 3 hal. 3 hal penting yang menurut Razik ini sering dilupakan sama teman-teman kita. Yang pertama, Ramadan itu penuh dengan diskon tadi kan Ustaz. Sehingga kemurahan rasanya. Sehingga seyogyanya kita sebagai seorang yang sering kejar barang-barang murah memaksimalkan hal tersebut kata saya, memaksimalkan kemurahan-murahan tersebut, borong kemurahan-murahan tersebut, borong diskon. Dan yang kedua, tadi Razik dengar ada statement yang menarik banget, yaitu kita murojaah itu ngaji itu bukan untuk lancar, bukan untuk berharap lancar iya, tapi bukan tujuannya bukan untuk lancar, tapi akan semakin dekat dengan Al-Quran, agar semakin akrab dengan Al-Quran, berinteraksi, dan tentu dengan Allah nanti tujuan akhirnya. Dan tadi kemudian berikutnya juga ada tips menghafal, yaitu jangan pindah sebelum lancar. Dan satu hal lagi, bahwa tadi jenengan sempat singgung bahwa Ramadan itu merupakan kado dari Allah. Maka bagaimana kiranya jikalau pemberian tersebut, kado tersebut kita nikmati, kita buka dengan meriah. Jadi tadi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tujuannya intent berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Sehubungan itu ada hadis, barang siapa yang ingin dekat dengan Allah maka hendaknya membaca Al-Quran, bercakap-cakap dengan Allah. Barang siapa yang ingin bercengkrama, berkomunikasi, matur dengan Al-Quran. Hadisnya begitu. Kemudian kalau Ramadan tadi, bagaimana ini adalah kado, hadiah bagi Allah kepada kita yang usianya tidak lebih jauh, tidak lebih panjang dari umat-umat terdahulu. Ini adalah hadiah bagi kita. Hadiah besar. Jadi ibarat saya punya buku misalnya, saya punya buku, saya hadiahkan ke Razik. Ini buku, oh terima kasih. Kemudian buku ini dibungkus kain, diletakkan di atas lemari paling ujung. Bagaimana? Ibarat Razik ngasih parcel ke saya misalnya, Ustaz parcel begini, oke saya terima kasih, kemudian saya letakkan begitu saja di tempat sampah atau tidak dimanfaatkan, maka bagaimana kita sebagai seorang pemberi itu bakal sakit, rasa tidak jadi dihargai. Bagaimana kita benar-benar
kado dari Allah ini benar-benar kita terima dengan kita mengisinya dengan maksimal, dengan Al-Quran ini diturunkan di sana. Allah memberikan 30 hari untuk merayakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi mari kita semua berusaha untuk terus dekat dengan Al-Quran agar benar-benar diakui sebagai teman Al-Quran, sebagai teman selama di dunia, nanti begitu pula menyertai di perjalanan kita berikutnya hingga sampai bertemu kepada Allah. Juga pentingnya lancar itu nanti kan ada hadis yang menyebutkan Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil. Jadi ketika sudah di surga kita disuruh naik tingkatan, baca Quran itu agar naiklah, baca satu ayat kemudian naik tingkat sampai mana hafalanmu, sampai situ tingkatan. Ya, baca otomatis kalau di sana kan sudah gak ada mushaf. Otomatis harus lancar, bukan hanya harus lancar, kalau nggak lancar ya sudah macet, ya sudah di situ tingkatannya. Makanya ini menjadi pendorong motivasi agar kita terus melancarkan, nggak macet nanti. Eskalatornya macet di situ eskalatornya kalau nggak lancar tadi. Jadi ini momen yang baik untuk melancarkan hari ulang tahun Al-Quran. Kita warattil kama kunta turattil, sebagai kita teruslah pokoknya terus melangkah dengan Al-Quran. Gitu. Insyaallah. Ya, terima kasih atas penyampaian dengan pada sore hari ini, siang hari dan ini sore menjelang maghrib, insyaallah. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman juga. Jangan lupa, tentu terakhir teman-teman kami ucapkan jangan lupa like, komen, dan share kalau dirasa teman-teman postingan ini bermanfaat. Karena selain daripada kalau teman-teman share kan dapat pahala juga tuh teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya 1-2 pertanyaan bisa langsung share di kolom komentar ya. Bisa di-spill di kolom komentar. Demikian Ustaz. Untuk konten berikutnya. Gitu. Untuk konten berikutnya. Pertanyaannya atau mungkin pertanyaan ke Ustaz awal, ntar kami bisa tanyakan ke beliau lewat Instagram, nanti kami live di sana mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Demikian Ustaz. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan semoga kita ya semakin baik dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita coba pelajari tadi. Terlebih tadi mengenai baca Quran tadi. Semoga tambah sering ya di bulan Ramadan untuk baca Quran. Oke. Demikian. Razik tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.